Halo, Salam. ya gimana kabarnya Marlin? Baik, Pak. Ya, sehat ya? Ya, Pak. Gimana dengan tugas-tugas semua mata pelajaran sudah dikerjakan atau ada yang belum dikerjakan? Atau ada yang belum selesai maksudnya? Ada, Pak, yang belum selesai. Ada juga yang udah. Oh iya, harus segera ya. Soalnya tanggal 8 kalian harus ke sekolah lagi. Maksudnya orang tua kalian harus ke sekolah lagi untuk mengumpulkan dan menyusun Iya. tugas yang baru. Shalom Erwin. Nggak mungkin. Shalom Erwin, mungkin belum nyambung. Nggak ada. Erwin, bisa dengar? Oke, nggak apa-apa ya. Ini mungkin lagi ada masalah jaringan, Erwin. Minta tolong Marlin untuk pimpin doa aja. Silakan. Saya, Pak. Ya. Mari kita terima Tuhan. Pada hari ini kami akan memulai pelajaran kami. Lancarkanlah. Semoga apa yang baru hari ini yang akan diberikan pelajarannya dari Bapak Guru kami dapat kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, nah ini kayaknya memang masalah jaringan ya, tiba-tiba terputus lagi. Tapi nggak apa-apa. Oke, selanjutnya ya kita langsung saja ya supaya dengan waktu yang singkat ini kita tidak sampai kelewatan ya untuk waktunya belajar pada materi yang selanjutnya. Kalau minggu yang lalu, maksud Bapak 2 minggu yang lalu ya, udah belajar tentang apa Marlin, masih ingat nggak? Kalau Erwin pasti nggak tahu nih. Halo Erwin. Tentang hidup itu apa? Halo Erwin, mana dan mana videonya? Hilang. Ya oke. Tadi tentang apa materinya Marlin? Hidup berkelimpahan kan, Pak? Materinya. Kalau itu kan apa namanya bagian dari materi kita, sub materi. Kalau materinya judul pokoknya apa? Tantangan iman Iya, masa betul. kini. Betul. Jadi tantangan iman masa kini. Ya, jadi bagaimana kita bisa ya menjadi orang-orang yang memiliki iman yang tinggi ya saat kita menghadapi sebuah tantangan. Nah, sekarang karena Bapak anggap ya itu sudah lewat, ya kita masuk pada hidup berkelimpahan di mana itu kemarin ya bagian daripada sebagian ya bagaimana hidup berkelimpahan itu ya harus disyukuri. Ya artinya kita harus menjadi orang-orang yang bijaksana dan bagaimana kita melihat bahwa saat hidup berkelimpahan itu ya tidak diukur dengan materi yang kita punya ya tapi lebih kepada kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Erwin, sudah bisa dengar suara Bapak? Halo Erwin. Ini ada masalah apa sih Erwin ini kok malah nggak ada sama sekali? Bentar ya. Nah itu dia. Baru mau di chat langsung muncul orang. Halo Erwin. Astaga, berdoa dulu kamu. Salam Erwin, mana suaranya? Suaranya nggak ada nih Erwin. Erwin? Oh Erwin. Erwin? Muter-muter aja kamera dari tadi tapi nggak ada jawaban. Erwin? Nah, ini kayaknya memang belum dinyalain nih apa namanya mikrofonnya sama dia.
Oke ya, jadi hidup berkelimpahan. Kalau 2 minggu yang lalu ya kita belajar bagaimana hidup berkelimpahan ya di dalam pemikiran kita. Jangan berpikir bahwa hidup berkelimpahan itu adalah berbicara soal hidup yang penuh ya, dengan harta atau bergelimang dengan harta. Tapi artinya kita harus menjadikan ya Kristus Yesus itu pembuat artinya sumber ya hidup berkelimpahan itu tadi. Erwin. Halo Erwin. Nah, Erwin. suaranya nggak muncul nih si Erwin ini. Gimana bisa interaksi ini? Oh, sinyal katanya. Sinyal. Bentar ya. Ya, oke. Ya, ini ya kalau bisa dilihat dari tayangan awal ini ya bahwa Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Nah, jadi kuncinya adalah bagaimana hidup itu dulu berkenan. Hidup berkenan seperti hal yang dilakukan oleh Daud ya. Dia hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Makanya akhirnya dia melihatnya begini. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta. Nah, kalau misalnya kita jadi peminta-minta, ya berarti hidup kita masih ada kemungkinan itu tidak mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan karena hanya kita mungkin dikatakan ya misalnya kalau kita hidupnya menderita lalu orang bilang, kamu nih kurang berdoa nih. Kamu nih kurang memuji Tuhan nih. Kamu nih kurang terus. Sebenarnya tidak ya. Tapi lebih kepada bagaimana hidup kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin ada kalanya kita tidak rajin berdoa atau bolong-bolong berdoanya. Ya kita sadar ya bahwa itu kesalahan kita. Lalu kita datang ke Tuhan lalu minta ampun. Tuhan, ampuni saya kenapa saya sampai hari-hari ini saya malah bolong-bolong berdoanya atau nggak pernah lagi berdoa. Langsung minta ampun sama Tuhan. Ini orang-orang yang tadi hidupnya dekat sama Tuhan. Tapi kalau orang yang sudah hidupnya dekat sama Tuhan, ya pasti dia gitu. Saat dia misalnya nggak doa, tadi pagi misalnya nggak doa, dia enteng aja, santai aja, nggak ada merasa bersalah. Ayo, sekarang Marlin gimana? Kalau misalnya tidak ibadah atau tidak berdoa, ada perasaan yang kurang nggak sih? Nggak tahu juga, Pak. Nggak tahu juga. Jangan-jangan nggak punya perasaan. Punya. Pasti punya ya. Coba rasakan sendiri. Ataukah biasa-biasa aja? Perasaan Marlin atau Erwin ya biasa-biasa aja tuh. Kalau misalnya kita nggak ibadah atau nggak doa, ya enteng aja gitu. Gitukah perasaan? Gimana? Ini Marlin dulu nih yang jawab soalnya Erwin nggak ada suara sama sekali ya. Kalau saya jujur ya Pak, gimana ya? Kadang biasa aja, kadang tiba-tiba pengen berdoa kayak gimana ya? Nggak bisa gitu, nggak tahu. Nggak tahu berdoanya atau bingung mau ngomong apa? Iya gitu, kadang bingung, kadang gimana ya? Nggak tahu. Ya. Bapak ngerti. Ini gambaran ya bahwa Marlin masih dalam proses penjajakan. Maksudnya penjajakan itu proses pengenalan ya sama Tuhan. Tidak ada yang sempurna mengenal Tuhan, Marlin. Ya nggak ada. Kalau udah sempurna, misalnya Bapak nih sempurna dalam mengenal Tuhan, Bapak udah diangkat mungkin ke surga. Ya. Karena dianggap
ya sudah sempurna. Seperti halnya Henokh, dia diangkat ke surga karena dia bergaul karib dengan Tuhan. Nah, bagaimana kita juga hidup supaya terus ya seperti Marlin sedang dalam proses itu. Simpelnya, kalau misalnya bingung berdoa, doakanlah apa yang saat itu sedang melintas dalam pikiran Marlin. Misalnya baru saja habis marah-marahin adiknya misalnya. Lalu berdoa, Tuhan, tadi habis marah-marah sama adik. Walaupun saya tahu adik itu salah, tapi kok saya terlihatnya kayaknya kejam sekali ya. Marah-marah sama adik saya. Nah, atau bahkan mungkin kita habis mukul dia misalnya. Ya, itu nggak boleh terjadi. Itu harus ada kesadaran dalam diri kita bahwa yang kita lakukan itu adalah salah. Nah, sama halnya dengan kita tadi habis melakukan aktivitas tapi kita nggak berdoa, atau mau melakukan aktivitas tapi kita nggak berdoa. Itu bisa membuat kita ya merasa bersalah. Nah, perasaan bersalah itu harus kita bawa, meminta ampun sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, kita mengatakan ya bahwa kita bersalah. Nah, ini hidup yang artinya mencoba ya untuk berproses dan bergaul dengan Tuhan. Karena apa? Di sini ya Kristus sendiri itu sudah memberikan teladan sebagai seorang pemimpin. Ya, semasa hidupnya. Coba silakan dibacakan yang lain. Ini yang Bapak blog nih yang biru. Silakan dibacakan. Semasa hidupnya di dunia, Tuhan Yesus adalah seorang pemimpin. Kemanapun ia pergi, banyak orang mengikutinya. Pertama-tama, banyak orang sakit yang ingin disembuhkan oleh kuasa ajaibnya. Iya. Jadi di situ ya semasa hidupnya Yesus adalah seorang pemimpin. Jadi banyak orang-orang mengikuti dia. Kenapa? Karena ingin disembuhkan oleh kuasa ajaib. Dalam Matius 4 ayat 24 sampai 25 dikatakan bahwa tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria. Ya kalau sekarang Suriah ya. Dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaan. Orang-orang sakit, sengsara, kerasukan, sakit ayan, lumpuh, semua. Nah, jadi kita bahas tentang hidup berkelimpahan tadi, ya bagaimana hidup kita itu sebenarnya adalah hidup yang penuh dengan masalah. Ya, itu bagaimana Marlin menghadapi masalah? Biasanya kalau punya masalah, apa yang Marlin lakukan pertama kali? Pertama kali, contohnya apa Pak? Masalah apa? Enggak, kayaknya gimana ya? Misalnya masalah pribadi atau masalah dengan keluarga, orang tua, saudara, atau masalah dengan teman di sekolah, ya misalnya ada perselisihan mengenai masalah chatting atau apa gitu ya, ngobrol lalu jadi salah paham. Apa yang Marlin lakukan pertama kali? Contohnya kalau keluarga ya Pak, kan kalau kisahnya kan gini, lagi marahan, tapi nggak bisa gimana ya, kayak bermasalah gitu nggak bisa lama-lama gitu, cuman sebentar aja udah ngobrol gitu balik. Oh, udah baikan gitu ya, baikan. Maksudnya sudah baikan begitu? Iya Pak, nggak bisa kayak bermasalah gitu. Oh, artinya nggak enak hatinya ya? Iya. Nah, ya jadi permasalahan itu memang nggak baik ya dipelihara lama-lama, dan itu juga bukan teladan yang Tuhan tunjukkan. Nah, begitu juga kalau misalnya Marlin bermasalah baik di dalam keluarga ataupun dengan orang lain ya, itu harus selalu dibiasakan untuk dibawa dalam doa kepada Tuhan. Nih, makanya ada perintah seperti ini nih. Bagaimana menjalankan hidup? Nih, bagaimana seharusnya menjalankan hidup dan mendapatkan makna terbaik? Nah, inilah yang Tuhan Yesus sampaikan melalui khotbah di bukit.
apa yang Tuhan katakan di dalam Matius 6 ayat 6 sampai 8. Coba dibaca. Nggak tahu aku. Ya silakan Marlin, buka Alkitabnya, baca Matius 6 ayat 6 sampai 8. Erwin, sudah bisa dengar suara Bapak? Matius 6. 6. Matius. Ayat 6 sampai 8. Kok ini berbeda sih? Atau aku buka yang berbeda? Enggak. Itu kalimatnya dimulai dari tetapi, bukan tentang ya. Silakan baca aja. Yang benar itu Alkitab, bukan buku ini. Buku ini hanya meneruskan aja apa yang disampaikan Alkitab. Pesan saya. Oke. Matius 6 ayat 6 sampai 8. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang bersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doa itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya yang dikabulkan, banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Iya, ya. Ini yang harus Marlin lakukan tadi, walaupun kata Marlin nggak bisa lama-lama ya bermasalah sama keluarga. Tapi kalau misalnya bermasalah sama orang di luar ya, atau sama apa aja lah masalah yang Marlin hadapi, ingat ini. Ini pesan yang dari Tuhan Yesus ya untuk hidup berkelimpahan atau hidup mendapatkan makna yang terbaik ya. Datang sama Tuhan. Ya, datang, buka pintu kamarnya lalu masuk. Kalau di kamarnya ada adiknya ya lagi berantakin kamar, suruh keluar dulu. Kalau bisa diajak adiknya berdoa kalau mau. Kalau nggak mau, udah keluar dulu sana, kakak mau berdoa. Misalnya begitu. Ya. Jadi biasakan seperti itu, Marlin. Jangan kalau bermasalah itu malah cerita-cerita sana sini, misalnya bikin status ya. Bikin status bilang, "Oh, dasar nih adekku nih nakal banget, nggak bisa dikasih tahu," misalnya bikin status ya. Jadi akhirnya orang-orang tahu, oh adeknya Marlin nakal, misalnya ya, misalnya. Atau misalnya habis kelas sama mama, oh mama nggak ngerti apa kalau aku nih pusing semingguan ini belajar terus, disuruh ini suruh itu, nggak ngerti banget sih jadi orang tua. Nah ini kan kita menjadi anak yang nggak punya sopan santun. Kenapa ngata-ngatain orang tua sendiri? Ya, apalagi disaksikan atau dibaca oleh orang lain. Jadi akhirnya orang bilang, oh mamanya Marlin itu kejam. Atau bapaknya Marlin itu rupanya begitu ya, misalnya. Nah ini ya yang harus kita lakukan adalah masuk ke kamar. Berdoa. Ya karena Tuhan itu tersembunyi. Kenapa tersembunyi? Coba sekarang Bapak tanya, pernah nggak lihat Tuhan secara langsung? Muka dengan muka Tidak. gitu. Ya, kenapa sih kita belum bisa bertemu dengan Tuhan? Karena kita ini adalah orang-orang yang memang penuh dengan kesalahan. Artinya dosa itu yang menghalangi kita ya, ketidakkudusan itu yang menghalangi kita. Jadi sehingga barang siapa yang hidupnya atau kehidupannya itu tidak kudus atau suci,
ya maka dia tidak bisa melihat Allah. Makanya nanti saat kita dipanggil oleh Tuhan, disitulah kita menjadi apakah layak atau tidak layak melihat Tuhan. Kalau tidak layak dilemparkan kemana? Tapi nggak ke api yang Api panas. neraka. Ya. Kalau kita layak, kita dibawa kemana? Surga. Iya, ke tempat yang kudus, yaitu kerajaan surga atau Yerusalem baru ya. Kalau ditulis di Wahyu seperti itu. Kita nggak tahu persisnya ya seperti apa sebenarnya surga itu nanti. Tapi yang kita baca dalam Alkitab kan surga itu indah, ya. Penuh dengan hal-hal yang baik, yang menenangkan, yang meneduhkan, di mana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi yang namanya marah-marah, tidak ada lagi yang namanya ngambek-ngambekan, tidak ada lagi yang namanya bersungut-sungut, tidak ada lagi yang namanya capek-capean, nggak ada. Free, ya, bebas. Coba siapa yang nggak mau ke tempat itu? Nah, semua pasti ya mau ke tempat itu, tempat di mana kita bisa hidup selama-lamanya loh, hidup kekal, abadi. Nah ini ya, jadi diingat baik-baik nih Marlin ya, kalau punya permasalahan, punya problem, atau nggak punya masalah aja ya, nggak mesti harus punya masalah ya, nggak punya masalah pun, itu harus selalu datang sama Tuhan. Cari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui. Ya, jadi carilah Tuhan. Ini wajib ya sebagai kita orang-orang percaya. Maka hidup kita pasti akan berlimpah. Ingat, hidup berkelimpahan itu bukan berbicara hanya soal harta ya. Jangan pikiran kita menjadi pikiran yang centek. Pikiran centek, ya akhirnya pikirnya soal harta terus. Kalau misalnya gini, mikirnya, kalau orang itu dekat sama Tuhan. Kalau orang itu dekati Tuhan, artinya dia adalah orang yang kaya raya. Punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Semua dia punya. Ini berarti orang yang hidupnya berkelimpah. Tidak. Ya, hidup yang berkelimpahan adalah bagaimana kita hidup berkenan, hidup layak bersama dengan Tuhan Yesus. Mengandalkan Tuhan senantiasa. Ya. Nah, dari pesan Tuhan ini ya, coba dibacakan ini. Dari pesan Tuhan Yesus ini, coba. Dari pesan Tuhan Yesus ini kita pelajari sedikit 3 hal. 1. Menaikkan doa bukanlah tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, melainkan untuk membina hubungan pribadi dengan Allah. 2. Isi doa kita adalah percakapan yang keluar dari hati kita apa adanya, tidak perlu panjang lebar. 3. Walaupun Allah Bapa mengetahui apa isi hati kita sebelum kita mengucapkannya, namun Ia tetap menunggu sampai kita memintanya. Yang berarti bahwa kita menunjukkan kebergantungan kita kepada Allah Sang Pemurah. Ya, lihat yang pertama, poin pertama lihat. Menaikkan doa itu tindakan yang bertujuan untuk membina hubungan pribadi. Ya. Jadi Marlin ya, Bapak harap tidak suka yang namanya mengumbar-umbar, misalnya lagi doa, direkam-rekam lalu aku lagi doa nih guys. Ya. Kalau memang niatnya untuk penginjilan, ya maksudnya niatnya untuk menjangkau orang yang katakan malas-malasan doanya, ya kirim aja secara pribadi. Ya, misalnya ada orang gitu, katakan misalnya Erwin nih lagi malas doa ya, kirim aja japri, Win, ayo doa Win, misalnya gitu ya, nggak apa-apa. Tapi bukan diumbar-umbar seolah-olah kita ini orang yang religius. Ya. Lagi doa sambil merem, cek. Kan gitu ya, biasanya kalimatnya ya. Lagi makan, tapi sebelumnya berdoa dulu, cek. Begitu ya kalimatnya ya. Iya nggak sih? Sekarang kalimat-kalimatnya gitu ya orang-orang di TikTok ya? Nggak terlalu tahu saya, Pak. Soalnya katanya apa namanya suka nonton TikTok. Bapak kira tahu itu ya.
Jadi Udah mulai jarang soalnya banyak. ya bagus ya. Jangan sering-sering sih sebenarnya itu. Karena bisa membuat kita malah jadi kecanduan dan akhirnya kita malah lupa bantuin orang tua, lupa belajar ya. Nggak baik juga. Tapi kalau sekali nggak apa-apa. Terus ini yang kedua, isi doa kita ini ya itu adalah percakapan yang keluar dari hati. Makanya tadi kalau Marlin bingung mau ngomong apa, ucapkan apa yang ada di hati aja. Apa yang ada di hati. Nggak perlu bertele-tele. Tadi kan dibilang jangan kamu menyangka, mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ini kan ada nih kalimat. Ya. Jangan mikir kalau dengan kita berkata-kata, Tuhan ini, lalu pasti dikabulkan. Tidak ya, tapi lebih kepada hati. Tuhan lihat hati. Itu yang kedua. Yang ketiga, walaupun Allah Bapa mengetahui isi hati kita, namun memang kita perlu ya meminta. Kenapa? Karena Tuhan menunggu kita mengatakan itu dari hati kita. Ya, dari hati kita. Coba deh, Bapak kasih gambaran nih misalnya nih ya. Si Tiara ya, adenya Marlin Tiara namanya ya. Ya. Tiara nih misalnya ya, dia padahal mau ngomong, mau minta tolong ya, ambilkan ambilkan pensil di atas lemari, ya, karena dia nggak bisa nulis. Terus Marlin kan ada di situ ya sebenarnya melihat dia nggak bisa nulis, lihat gitu kan, bingung, geleng-geleng si Tiaranya. Aduh, nggak ada pensil, dia ngomong gitu terus. Marlin dengar aja, tapi nggak melakukan apa-apa karena tunggu dulu, ya. Apa nih instruksinya? Terus geleng-geleng terus Tiara. Aduh, nggak ada pensil. Lalu Marlin menganggap bahwa Tiara nggak benar-benar perlu pensil ya, karena apa? Dia nggak meminta, dia hanya, aduh nggak ada pensil, malah dikira nyanyi. Aduh, nggak ada pensil. Aduh, nggak ada pensil. Di mana, di mana, di mana, misalnya gitu ya. Akhirnya jadilah lagu. Nah, lalu akhirnya si Tiara melihat kakaknya ada di sana. Dia menatap dengan tajam. Oh ya, ini dia. Dia lebih tinggi dari saya. Oh, kakak Marlin. Bisakah bantu ambil pensil di atas lemari? Nah, baru Marlin menatap tajam ke arah adik. Benarkah kamu memerlukan bantuanku? Wah, lalu si Tiara bilang, benar kakak. Langsung kakaknya yang lebih tinggi mengambilkan pensil. Ini pensilmu, wahai adikku. Itu mungkin gambaran, walaupun nggak persis seperti itu, tapi itu gambaran kita ke Tuhan. Bagaimana kita harus berbicara sama Tuhan, walaupun sebenarnya Tuhan udah tahu apa yang kamu minta. Apa yang kamu inginkan, atau apa yang kamu butuhkan ya. Lebih tepatnya apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu inginkan. Tuhan sudah tahu. Tapi kita perlu bicara, Marlin. Perlu ngomong. Coba perhatikan. Kira-kira nih, apa perbandingannya? Misalnya Marlin ya punya sahabat. Namanya A dan B. Sama si A, Marlin lebih sering ngomong. Sama si B, jarang ngomong. Tapi sama, berdua ini Marlin anggap sebagai teman. Kira-kira mana yang lebih akrab? A atau B? A. Iya, pasti A. Karena sering komunikasi. Ya, sering connect. Nah ini juga, jadi Marlin juga harus sering connect sama Tuhan ya. Supaya jadi akrab sama Tuhan. Membangun hubungan yang lebih dekat sama Tuhan. Ini ya, jadi 3 hal ini ya yang minta Tuhan saat kita masuk untuk berdoa. Pertama, kita berdoa bukan untuk mendapatkan pujian, tapi untuk membangun hubungan pribadi. Hubungan pribadi. Yang kedua, ungkapkan dari hati, doa itu dari hati lahir. Yang ketiga, kita harus tetap meminta. Harus tetap berbicara, walaupun sebenarnya Tuhan udah tahu isi hati kita. Kita tetap harus bicara. Itu ya. Itu yang disebut hidup berkelimpahan. Nah, jadi
inilah yang membuat bahwa Tuhan Yesus memiliki banyak pengikut. Kenapa? Karena memang Yesus mengajarkan hal-hal yang baik yang memberkati banyak orang-orang yang tadi mengalami kesusahan, mengalami himpitan, mengalami kesakitan, mengalami kelumpuhan, kebutaan, dan lain sebagainya. Ya, apa hukum utama yang kita dapat dari Tuhan, yaitu tentang apa, Marlin? Yaitu tentang K-A-S-I-H. Apa itu? Apa Pak, saya kurang dengar tadi Pak. Oke, silakan baca aja yang Bapak blok biru ini, silakan dibaca. Hukum yang kita terima dari ajaran Tuhan Yesus adalah tentang mengasihi. Hukum yang pertama harus kita lakukan adalah mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihinya di atas segala yang ditawarkan di dunia? Setelah itu kita harus mengasihi sesama manusia seperti kita sendiri. Matius 2. Kecenderungan manusia adalah mementingkan diri sendiri dan mengorbankan orang lain demi mendapatkan apa yang ia inginkan. Tetapi hukum yang diajarkan Tuhan Yesus ini justru mengajarkan kita untuk mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Bila ini dipraktikkan oleh semua orang di dunia ini perkelahian, pertikaian atau perang, sayangnya tidak semua orang ini tentu kita akan mengalami hidup dalam damai sejahtera. Tidak ada lagi perkelahian, pertikaian atau perang. Sayangnya tidak semua umat manusia memahami apa yang diinginkan oleh Tuhan, yang menginginkan kebaikan untuk kebaikan umat yang dikasihinya. Iya, itu dia ya. Jadi bahwa kita lihat di sini, hukum yang kita terima dari ajaran Tuhan Yesus adalah tentang mengasihi. Pernah dengar lagu ini? Mengasihi lebih sungguh. Pernah dengar lagu itu? Tidak. Yakin nggak pernah? Nggak tahu Pak, saya lupa. Ya nggak apa-apa ya, nanti lama-lama juga nanti Marlin akan suka ya memuji-muji Tuhan. Ya kenapa? Karena memang kerinduan hati orang yang dekat sama Tuhan itu pasti nanti akan suka memuji-muji Tuhan. Ya, memuji Tuhan, nyanyikan lagu kidung dan lain sebagainya. Mengasihi, kasih itu adalah dasar daripada yang Tuhan sampaikan. Hukum kita adalah hukum kasih. Kasih kepada siapa dulu yang pertama? Kasih kepada Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Terus yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu ya. Jadi ini yang Tuhan inginkan, maka tidak akan ada lagi pertikaian, peperangan dan lain sebagainya. Nah, dari sini kita belajar bahwa kita harus mengadakan damai sejahtera atau hidup ya dengan berkelimpahan supaya kita bisa menjadi orang-orang yang baik dan menjadi contoh bagi orang-orang yang belum kenal Kristus, sehingga mereka juga turut ya mempermuliakan Tuhan. Jangan sampai kita malah menjadi batu sandungan, tapi kita harus jadi berkat buat teman-teman kita, buat sahabat-sahabat kita, buat siapa saja ya yang kita kenal. Sampai di situ ada yang ditanyakan? Enggak. Ya ada. Oke, Bapak harap nanti ya pada saat ada tugas UTS dan tugas-tugas selanjutnya yaitu tugas keterampilan lagi ya, Bapak harap nanti kalian jangan menunda-nunda ya. Datang tugasnya langsung kerjakan satu-satu per hari. Ya, pasti akan selesai. Tapi kalau ditunda-tunda itu pasti tidak akan terkejar. Bayangkan 10 mata pelajaran. 10 mata pelajaran harus kalian selesaikan dalam waktu sebulan.
Dan itu sebulan itu sebentar aja ya, nggak lama. Jadi kalian harus sigap, harus cepat, dan harus lincah. Ya, oke. Ini Erwin tadi udah Bapak chat ya, tapi tetap Bapak anggap dia hadir walaupun dia hanya bisa dengar suara Bapak, tidak bisa berinteraksi. Tapi apa namanya, kita harap nanti pertemuan selanjutnya sinyalnya udah jauh lebih baik. Oke ya, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Erwin bisa dengar suara Bapak? Halo Erwin. Erwin. Oke, dia nggak bisa dengar. Ini dia ngechat ya. Dari tadi bisa, tapi dia nggak bisa jawab. Aneh ya. Mungkin HP-nya kayaknya yang bermasalah itu. Bukan jaringan. Kalau jaringan, sejaringan-jaringan ini biasanya tetap masih bisa berinteraksi. Mungkin HP-nya yang bermasalah. Oke ya, ini Bapak aja yang nutup dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur saat siang hari ini Engkau yang menyertai kami Tuhan dalam pembelajaran kali ini. Bapak, Engkau memberkati setiap firman yang telah kami baca dan kami dengarkan. Kiranya Engkau Allah yang membawa kami dalam pengertian yang benar, hikmat yang benar, agar kami dapat mengerjakan kebenaran firman-Mu untuk kami terus dapat menjadikan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kami, dalam segala hal yang kami hadapi, terkhusus para pelajar-pelajar ini Tuhan, Marlin dan Erwin, mereka selalu mengandalkan Tuhan dengan berdoa datang kepadamu dengan hati yang tulus, dan mereka mencari wajah-Mu Tuhan untuk lebih lagi membangun hubungan yang lebih akrab, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau yang menjagai mereka kesehatan, kekuatan, dan daripada Tuhan, sehingga bertambah-tambah hikmat, cerdas mereka Tuhan Yesus untuk mempermuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajarnya ya. Tetap jaga kesehatan. Dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam.